Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 31 Maret 2025, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau membarui dunia dengan karya penebusan-Mu yang mengagumkan. Semoga gereja-Mu Kau limpahi dengan rahmat-Mu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negeri asalnya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama,
kita diperkenalkan kepada seorang pegawai istana yang datang kepada Yesus dengan penuh harapan. Ia mendengar tentang Yesus dan segala mujizat yang telah dilakukannya. Dalam keadaan putus asa, ia datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya yang sedang sekarat disembuhkan. Yesus dengan penuh kasih menjawab permohonan tersebut, tetapi juga menantang imam pegawai itu dengan mengatakan, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kata-kata Yesus ini mengajak kita untuk merenungkan sebesar apa iman kita kepadanya. Apakah kita hanya percaya ketika kita melihat tanda-tanda dan mujizat? Ataukah kita mampu percaya meskipun tidak melihat? Pegawai istana itu menunjukkan iman yang luar biasa. Dia percaya pada kata-kata Yesus dan segera kembali ke rumahnya tanpa menunggu bukti fisik dari penyembuhan anaknya. Ketika dia tiba di rumah, dia mendapatinya bahwa anaknya telah sembuh. Pada jam yang sama ketika Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah ini mengajarkan kita bahwa iman yang sejati tidak bergantung pada apa yang kita lihat, tetapi pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam masa prapaskah ini, kita diajak untuk memperdalam iman kita, untuk lebih percaya kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Apakah kita berani menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepadanya? Apakah kita siap untuk percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak melihatnya secara langsung? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa prapaskah adalah merupakan masa yang bagus bagi kita untuk semakin merenungkan perjalanan kehidupan beriman kita kepada Yesus. Melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, kita diajak untuk meneladani imam pegawai istana dalam kehidupan sehari-hari. Kita hendaknya selalu percaya, meskipun kita tidak melihat bukti, bahwa Yesus sungguh hadir dan selalu berjalan bersama dengan kita. Seberat apapun beban hidup, persoalan hidup, masalah hidup yang kita hadapi, asalkan kita selalu melemparkan seluruh kehidupan kita, keberadaan kita ke dalam rangkulan kasih Allah dengan penuh kepercayaan, maka yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan membopong kita, menuntun kita, memegang tangan kita untuk berjalan kepada rumput yang hijau. Dan pada akhirnya, Ia akan menuntun kita keluar dari berbagai persoalan yang menghimpit kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita terus berlangkah maju bersama, semakin menata kehidupan beriman kita. Semoga kita semakin bertumbuh menjadi orang-orang beriman sejati, agar semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.